Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Jembatan Timbang Alas Ketonggo. Legenda asal-usul Jembatan Timbang Alas Ketonggo. Di sebuah pelosok Jawa Tengah, tersembunyi di balik rimbunan hutan yang dikenal dengan nama Alas Ketonggo, ada sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari kisah luar biasa yang dituturkan turun-temurun. Tempat ini adalah Jembatan Timbang, sebuah lokasi yang kini dikenal tidak hanya sebagai jalur penyeberangan, tetapi juga sebagai simbol pelajaran kehidupan, keberanian, dan niat yang tulus. Namun, di balik kehadiran Jembatan Timbang itu, tersimpan sebuah kisah yang melibatkan keberanian seorang pemuda, ujian dari dunia gaib, dan kearifan lokal yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Inilah legenda asal-usul Jembatan Timbang Alas Ketonggo. Alas Ketonggo, hutan yang penuh misteri dan kehidupan gaib. Nama, Jeketonggo, mengandung arti yang beragam di benak masyarakat. Bagi sebagian orang, kata Jeketonggo berasal dari kata Jitonggo, yang dalam bahasa Jawa berarti tetangga. Makna ini mencerminkan keyakinan bahwa Alas Ketonggo adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersisian, seperti tetangga yang saling berbatasan. Konon, Alas Ketonggo menjadi tempat di mana manusia bisa merasakan keberadaan dunia lain lebih dekat daripada di tempat lain. Hutan ini terkenal dengan kerimbunannya. Pohon-pohon besar berusia ratusan tahun menjulang tinggi, membentuk kanopi alami yang membuat sinar matahari hanya menembus sedikit ke tanah. Suara burung, serangga, dan angin yang menerpa dedaunan menciptakan simfoni alam yang kadang menenangkan, namun seringkali justru menimbulkan rasa was-was bagi siapapun yang memasuki hutan ini. Menurut legenda, Alas Ketonggo tidak hanya dihuni oleh flora dan fauna, tetapi juga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaga keseimbangan alam di tempat itu. Ada penjaga hutan yang dikenal sebagai lelucon alas. Ada pula makhluk-makhluk spiritual yang seringkali muncul di tempat-tempat tertentu seperti sungai, batu besar, atau pohon beringin tua. Karena itu, masyarakat sekitar selalu berhati-hati ketika memasuki hutan ini. Mereka membawa sesaji, memohon izin kepada penjaga gaib, dan memastikan bahwa niat mereka tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh alam. Kemarau panjang yang membawa penderitaan. Alkisah, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Alas Ketonggo, kehidupan warganya berjalan dengan damai dan sederhana. Penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka menggantungkan hidup pada hasil panen padi, sayur mayur, dan tanaman palawija lainnya. Air dari sungai kecil yang mengalir dari hutan menjadi sumber kehidupan bagi desa tersebut. Namun, suatu ketika, desa itu dilanda kemarau panjang yang tak kunjung usai. Hujan yang biasanya turun dengan teratur tiba-tiba menghilang. Sungai yang menjadi sumber air utama mulai mengering, ladang dan sawah retak-retak karena panas, dan sumur-sumur warga pun hampir tidak lagi menghasilkan air. Warga desa mulai panik. Mereka mengadakan doa bersama, menggelar ritual tradisional untuk memohon hujan, dan berharap bahwa dewa-dewa akan mendengar permohonan mereka. Sayangnya, kemarau itu terus berlanjut. Warga mulai putus asa, dan banyak yang jatuh sakit karena kekurangan air. Di tengah keputusasaan itu, seorang pemuda bernama Jaka Sela muncul sebagai harapan bagi desa tersebut. Jaka Sela, pemuda yang berani dan tulus. Jaka Sela adalah seorang pemuda desa yang dikenal karena keberanian, kerendahan hati, dan ketulusan hatinya. Meski hidup sederhana, Jaka selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia memiliki jiwa petualang yang besar, namun selalu menghormati adat dan tradisi leluhur. Ketika desa dilanda kemarau panjang, Jaka merasa terpanggil untuk membantu warganya. Ia teringat akan sebuah cerita yang sering diceritakan oleh almarhum kakeknya. Konon, jauh di dalam Alas Ketonggo terdapat sebuah mata air suci yang tidak pernah kering, meskipun musim kemarau melanda. Mata air ini disebut-sebut memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan penyakit dan memberikan kesuburan bagi tanah yang gersang. Berbekal cerita itu, Jaka memutuskan untuk memasuki Alas Ketonggo demi mencari mata air suci tersebut.
Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Hutan itu penuh dengan tantangan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Namun, Jaka tetap bertekad, karena ia percaya bahwa niat tulusnya akan menjadi pelindung dalam perjalanannya. Perjalanan ke dalam hutan. Sebelum berangkat, Jaka meminta izin dan restu dari orang tuanya serta para sesepuh desa. Warga desa mengiringi kepergiannya dengan doa, berharap ia bisa kembali dengan selamat membawa air kehidupan yang sangat mereka butuhkan. Setelah berjalan selama beberapa jam, Jaka mulai merasakan suasana berbeda di dalam alas Ketonggo. Hawa dingin yang tiba-tiba datang, desiran angin yang seolah berbisik, dan bayangan-bayangan pohon yang tampak bergerak perlahan membuat suasana semakin mencekam. Namun, Jaka tidak gentar. Ia terus melangkah dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menemukan apa yang ia cari. Pertemuan dengan lelaki tua. Ketika malam mulai turun dan kegelapan menyelimuti hutan, Jaka melihat sosok seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon beringin besar. Lelaki itu tampak sedang bermeditasi, dan aura kebijaksanaan terpancar darinya. Jaka mendekat dengan penuh hormat, lalu memberi salam. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan dan menatap Jaka dengan senyum yang penuh arti. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya lelaki itu dengan suara tenang. Jaka menjelaskan tujuan perjalanannya. Ia menceritakan tentang penderitaan warga desa dan harapannya untuk menemukan mata air suci di dalam alas Ketonggo. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Perjalananmu tidak mudah, anak muda. Namun, niatmu telah membawamu ke sini. Kau harus melewati sebuah ujian untuk membuktikan ketulusan hatimu." Jembatan akar dan ujian timbangan. Lelaki tua itu kemudian memberikan petunjuk kepada Jaka. Ia diminta berjalan ke arah timur hingga menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar seperti jembatan. Di tempat itu, Jaka akan bertemu dengan penjaga mata air suci yang akan memberikan ujian. Setelah berjalan berjam-jam, Jaka menemukan pohon yang dimaksud. Di bawah pohon itu mengalir sebuah sungai kecil yang jernih, dan akar-akar pohon membentuk lengkungan seperti jembatan. Ketika Jaka berdiri di atas jembatan alami itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam sungai. Dari dalam air, muncul seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian kebiruan, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Tirtawening, penjaga mata air suci. Nyi Tirtawening memberi Jaka sebuah timbangan ajaib. "Timbanglah niatmu di sini," katanya. "Jika niatmu murni, maka air suci ini akan menjadi milikmu. Namun jika tidak, kau tidak akan bisa melanjutkan perjalanan." Jaka mengambil segenggam tanah dari desanya yang kering dan meletakkannya di timbangan sebagai simbol niatnya. Timbangan itu langsung bersinar terang, menandakan bahwa niat Jaka tulus. Nyi Tirtawening tersenyum, lalu memberikan air suci kepada Jaka. Kembalinya sang pahlawan. Dengan air suci di genggamannya, Jaka setelah melangkah keluar dari alas Ketonggo. Meski tubuhnya lelah karena perjalanan panjang yang penuh tantangan, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kepuasan. Ia tahu bahwa apa yang ia bawa bukan hanya sekadar air biasa, tetapi simbol harapan dan kehidupan baru bagi desa tercintanya. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memanjatkan doa, memohon agar perjalanan ini menjadi berkah dan keselamatan bagi semua orang. Ketika Jaka tiba di tepi desa, ia disambut dengan rasa haru oleh seluruh warga. Mata-mata yang semula murung karena kemarau panjang kini mulai berbinar kembali. Orang-orang berlari menghampirinya, mengerumuninya dengan penuh antusias. Mereka melihat gentong kecil yang dibawa Jaka dengan penuh hati-hati, menyadari bahwa itulah air suci yang menjadi jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Sebelum menggunakan air itu, Jaka meminta semua warga berkumpul di balai desa. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang mengerti pentingnya menjaga kebersamaan dan menghormati berkah yang telah mereka terima. "Air ini bukan milikku," kata Jaka dengan suara lantang, "ini adalah milik kita semua. Namun, ingatlah, berkah ini tidak akan bertahan lama jika kita tidak saling menjaga dan bekerja sama." Setelah itu, Jaka menuangkan air suci ke dalam sumur desa yang sudah hampir kering. Saat tetesan air menyentuh dasar sumur, terjadi keajaiban. Air di dalam sumur meluap dengan cepat, dan dalam sekejap,
Sumur itu penuh kembali dengan air yang jernih dan segar. Tidak hanya itu, hujan mulai turun perlahan dari langit, mengguyur sawah-sawah dan ladang-ladang yang sebelumnya tandus. Aroma tanah basah yang menyegarkan memenuhi udara, membawa kebahagiaan bagi semua orang. Warga bersorak, menangis bahagia, dan saling berpelukan. Desa yang sebelumnya suram kini kembali hidup, seperti mendapatkan nafas baru. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, warga desa sepakat untuk mendirikan sebuah jembatan di lokasi di mana Jaka menerima ujian dari Nyi Tirtawening. Jembatan itu dibangun dengan penuh simbolisme, menggunakan kayu terbaik dari hutan dan ukiran yang menceritakan perjalanan Jaka. Mereka menamainya di Jembatan Timbang, sebagai pengingat bahwa semua keputusan dalam hidup harus ditimbang dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Hingga kini, jembatan itu menjadi saksi bisu dari kisah keberanian Jaka dan pengabdian seorang pemuda kepada desanya. Pesan moral dari legenda. Legenda Jembatan Timbang Alas Ketonggo tidak hanya menjadi cerita turun-temurun, tetapi juga menyimpan pelajaran berharga bagi setiap generasi. Dari kisah Jaka Sela, kita diajarkan bahwa niat yang tulus adalah kunci utama dalam menghadapi setiap tantangan. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh, selama hati kita murni dan tindakan kita didasarkan pada kebaikan, maka keajaiban akan datang pada waktunya. Legenda ini juga mengajarkan pentingnya rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada sesama. Jaka tidak mencari mata air suci untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu seluruh desa. Ia rela menghadapi bahaya, memasuki hutan yang penuh misteri, dan menjalani ujian berat demi kebaikan bersama. Sikap ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian pribadi, tetapi juga dalam kontribusi kita untuk orang lain. Selain itu, keberadaan jembatan timbang menjadi simbol bahwa dalam hidup, setiap keputusan perlu ditimbang dengan hati-hati. Sama seperti Jaka yang harus membuktikan ketulusan hatinya melalui timbangan ajaib, kita pun harus selalu menilai setiap tindakan berdasarkan niat yang baik dan dampaknya terhadap orang lain. Kehidupan adalah tentang keseimbangan antara niat dan tindakan, antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Legenda ini juga mengajarkan kita untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Alas Ketonggo, meskipun penuh misteri, menjadi sumber kehidupan bagi desa sekitar. Dengan menjaga keseimbangan dan menghormati alam, manusia dapat hidup berdampingan dengan dunia sekitarnya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Pesan ini relevan hingga kini, di mana kita diingatkan untuk tidak serakah dan merusak alam demi keuntungan sesaat. Pada akhirnya, cerita Jaka Sela adalah pengingat bahwa keberanian, ketulusan, dan rasa kebersamaan adalah nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani sikap Jaka, kita dapat menjadi pribadi yang membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.